Kepala Desa Karangsambung atas dukungannya, atas apresiasinya, sehingga kegiatan pada hari ini bisa terselenggara di tempat ini. Mudah-mudahan ke depan kalau di Karangsambung ini baru SD-nya mungkin yang ada ekstrakurikulernya, silahkan untuk ranting Karangsambung bisa dipersiapkan tim untuk melatih barangkali dari warga Karangsambung yang ingin belajar pencaksilat persaudaraan setia hati terakhir. Mungkin sekelumit saya sampaikan bahwa persaudaraan setia hati terakhir bertujuan untuk mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, yang tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi pencaksilat hanya sebagai wahana untuk menumbuhkan kepercayaan diri, ya, pede lah, untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dan ada 5 aspek dalam pembelajaran pencaksilat di SHTRAT, yaitu persaudaraan, kemudian yang kedua olahraga, 3 bela diri, yang keempat kesenian, dan yang kelima kerohanian. Ini yang barangkali untuk warga Karangsambung baik tua maupun muda dipersilahkan, barangkali kalau ada yang ingin belajar pencaksilat persaudaraan setia hati terakhir. Termasuk di cabang lain ada usia yang paling tua, yaitu 83 tahun ternyata mau berlatih pencaksilat persaudaraan setia hati terakhir. Di cabang Sukoharjo tahun ini ada yang usianya 83 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga mudah-mudahan ke depan Karangsambung akan menjadi basis SHTRAT dalam rangka mencetak manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, yang tahu benar dan salah. Kemudian terkait dengan kegiatan pada hari ini mungkin tadi dikoreksi sedikit dari Dewan Cabang, mungkin atas bahasanya sedikit, ke depan mungkin jangan kata-kata kemenangan, lebih baik keberhasilan, tasakur. Karena semakin mensyukuri apa yang kita peroleh, insya Allah nanti akan memperoleh lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kata-kata kemenangan itu menjurus pada kesombongan gitu. Ya. Jadi untuk kegiatan pada hari ini saya sampaikan selamat kepada Mbak Aifa Fidia Habibah, termasuk Mas Nathan, ya. Selamat dan sukses, barangkali dengan hasil ini bisa dijadikan cambuk untuk berlatih lebih semangat lagi. Dan saya yakin ke depan tantangannya semakin berat, bukan semakin ringan. Ya. Dan ini memang butuh perjuangan yang harus sungguh-sungguh. Bahasanya di BSHT, latihan harus berdarah-darah. Ya, dalam arti setiap hari harus tetap berlatih. Ya. Dan di dalam SHTRAT ada semacam slogan sepiro gedening sengsara yang tinompo amung dadi coba, termasuk yen kok goleki sengsarane bakal tinemu bahagianya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia, kalau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini barangkali konsep yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk adik-adikku semua yang masih sekolah, yang masih muda, yang masih remaja. Silahkan di masa muda kalian untuk belajar yang sungguh-sungguh, untuk berlatih yang sungguh-sungguh, yakin pada saatnya keberhasilan pasti akan diperoleh. Ya. Jadi proses latihan insya Allah hasilnya tidak akan pernah berbohong. Ya. Dan untuk adik-adikku semua yang kemarin barangkali hasilnya belum maksimal, silahkan untuk berlatih kembali dengan sungguh-sungguh, yakin pada saatnya pasti akan memperoleh satu keberhasilan. Kemudian kami sampaikan kepada pelatih Mas Karti, Mas Indri, terima kasih atas segala perjuangannya untuk membimbing adik-adik kita semua. Termasuk harus kita akui bahwa keberhasilan ini sebenarnya itu lebih cenderung dari motivasi atlet itu sendiri.
Karena motivasi yang paling hebat itu motivasi yang tumbuh dari diri seseorang, bukan dari orang lain. Orang lain sifatnya hanya membantu. Tetapi kalau memang sudah termotivasi dalam diri kita, yakin, ya, segala tantangan, segala rintangan itu pasti akan bisa dilalui. Tantangan akan menjadikan peluang untuk menjadikan suatu keberhasilan yang tentunya jauh lebih baik lagi. Sehingga kepada sekali lagi Mas Nata, Mbak Afifah, tetap semangat ya, di ke depan pasti banyak event-event yang lain, jangan terlalu euforia yang berlebihan. Ke depan masih ada kejuaraan-kejuaraan yang lebih menantang lagi, dan itu semua butuh latihan yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungan doanya kepada yang hadir di sini. Mudah-mudahan dari keluarga besar Perseroan Setia Trate Cabang Kebumen nantinya bisa menelurkan atlet-atlet tidak hanya tingkat kabupaten, provinsi, tetapi tingkat internasional. Demikian segala kekurangan mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mumpung dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia. Selama itu pula Persaudaraan Setia Hati Trate akan tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.